Mari adik-adik, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, sikap yang baik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita mau berdoa. Ayo lipat tangan semua, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hari ini kami anak-anak-Mu mau persiapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan taburan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi kekuatan bagi kami, dapat menjadi Tuhan Yesus bimbingan bagi kami di masa kecil kami sehingga dewasa nanti Tuhan bisa memakai kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu saya mau nanya, siapa di sini yang sudah mandi? Kalau semua sudah mandi, tapi kakak percaya sih semuanya udah mandi, udah wangi. Ya udah deh, kita rubah pertanyaannya. Siapa di sini yang tadi bangun pagi membereskan tempat tidurnya sendiri? Bukan mama atau papa yang membereskan, tapi saya yakin semuanya membereskan tempat tidurnya sendiri. Tapi kalau bagi yang belum dilakukan ya, besok pagi membereskan kamar tidurnya sendiri. Nah, pada hari ini saya mau cerita sesuatu. Saya ingin menceritakan tentang salah satu buah roh. Apa itu? Yaitu, iya benar, kesabaran. Sama-sama katakan kesabaran. Nah, kesabaran itu apa sih? Itu makanan. Itu nama tempat, bukan. Kesabaran itu adalah sebuah sifat atau sebuah tindakan yang mana membuat hati Tuhan senang. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kita mau siap-siap untuk belajar kesabaran. Nah, kalau kita sudah mulai, ingat adik-adik semua, tidak boleh ada yang satu lari-lari, lari ke sana, lari ke sini. Kedua, teriak-teriak. Ketiga, tidak konsen. Saya minta semuanya duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita yang disampaikan. Supaya apa? Supaya kita bisa berubah, supaya kita bisa menyukakan hati Tuhan dan membuat bangga orang tua kita. Oke? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berdoa untuk semua adik-adik di tempat ini, agar adik-adik semuanya dapat mendengarkan, dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Beri kami telinga yang dengar-dengaran, hati yang terbuka, supaya firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tadi siapa yang doa ngintip-ngintip buka mata? Ayo. Nah, kalaupun kakak gak tahu, tapi Tuhan tahu loh. Oleh sebab itu kalau berdoa, lipat tangan dan tutup mata supaya fokus sama Tuhan. Nah, pada hari ini mari kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan, kita mau baca sama-sama mengenai kesabaran di dalam Pengkhotbah 7 ayat 9. Sekali lagi, Pengkhotbah 7 ayat 9. Ayo sama-sama siapkan Alkitab kita untuk baca firman Tuhan di Pengkhotbah 7 ayat 9. Loh, pengkhotbah yang mana ya? Pengkhotbah itu di Perjanjian Lama, setelah Amsal dan sebelum Kidung Agung.
Yang nulis pengkhotbah itu adalah Raja Salomo. Sekali lagi, Raja Salomo. Pengkhotbah 7 ayat 9. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat di perjanjian lama? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Loh, jadi firman Tuhan mengatakan kita nggak boleh marah-marah. Kita harus sabar dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kalau kita sebagai anak Tuhan itu marah-marah terus, maka kita dibilang seperti orang bodoh. Wah, siapa yang mau seperti orang bodoh? Angkat tangan. Pasti nggak ada yang mau. Siapa yang mau jadi anak pintar? Angkat tangan. Nah, semua kita mau jadi anak yang pintar. Caranya gimana? Alkitab tadi mengatakan bahwa kita harus sabar kalau mau seperti orang pintar, tidak seperti orang bodoh. Kakak, lalu gimana sih nggak marah-marah, mau sabar? Gini nih, suatu saat kalau ada teman kita di sekolah, entah di rumah, bikin kesel kita, godain kita, atau jahil, atau membuli kita, maka kita tidak boleh marah ataupun membalas mereka. Yang kita lakukan adalah menasihati mereka dan mendoakan supaya mereka berubah. Sekali lagi, kemarahan itu bisa kita lawan. Kita sebagai anak Tuhan harus sabar dan tidak boleh jadi anak-anak pemarah. Kalau ada orang nyusilin kita, kalau ada orang yang ngejahatin kita, gimana? Kita harus menasehati, kamu gak boleh begitu. Karena sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh mengerjain teman. Oleh sebab itu gak boleh gitu. Dan kita harus mendoakan mereka. Supaya apa? Mereka berubah. Kita jadi anak Tuhan tidak boleh punya musuh. Kita jadi anak Tuhan harus sabar, tidak boleh jadi anak yang pemarah. Suatu saat mama kita berkata, kamu, nyuruh kita, kamu gak boleh main game terus. Nah, itu kan sesuatu yang baik. Tapi kadangkala sebagai anak-anak yang masih kecil gitu ya, kita merasa bahwa kok mama begitu. Kita harus sabar untuk mendengarkan apa nasihat orang tua, karena orang tua tahu yang terbaik untuk kita, teman-teman. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengatakan apa? Kita harus sabar, gak boleh marah-marah, karena kalau marah-marah kita seperti orang bodoh. Sekali lagi, kita seperti orang bodoh. Oleh sebab itu kita mau jadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang pintar, dan tidak bodoh dengan apa? Menjadi anak Tuhan yang sabar. Sekali lagi katakan sabar. 1, 2, 3, sabar. Nah, sekarang saya berdoa supaya kita semua menjadi anak-anak yang sabar, seperti dalam Pengkhotbah 7 ayat 9. Amin. Kalau ada orang yang mengganggu, kalau ada dinasihati mama gak boleh marah, dinasihati papa gak boleh marah. Kita jadi anak yang sabar dan gak boleh marah, supaya kita dinilai pintar, mempermuliakan nama Tuhan, dan membuat mama papa kita bangga. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Ingat tadi kalau berdoa apa? Tutup mata biar fokus dan lipat tangan. Ayo semua, saya tunggu semuanya. Semua selesai, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk adik-adik semua agar diberi rasa sabar, tidak marah-marah, dan dengar-dengaran dengan orang tua dan guru. Kami berdoa agar Engkau berkati mereka semua, jadikan anak-anak yang pintar, jadikan anak-anak yang mau dengar-dengaran akan orang tua dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.